Pemirsa, mantan calon kepala daerah Mandailing Natal melaporkan ke KPK Mahfud MD karena menerima uang suap dari kasus sengketa pilkada. Selain pelapor, seorang saksi juga mengaku mengetahui tentang pemberian uang untuk Mahfud MD dalam sengketa pilkada Kota Waringin Barat. Mantan calon kepala daerah Mandailing Natal Irwan Hadaulay meyakini Mahfud MD terlibat dalam suap sengketa pilkada Mandailing Natal. Ia mengaku telah melaporkan Mahfud MD ke KPK dan masih akan menindaklanjuti laporannya dengan menyertakan dokumen dan saksi-saksi yang memperkuat laporannya. Selain Irwan, salah satu saksi kasus sengketa pilkada di Kota Waringin Barat, Kusniadi, mengaku Mahfud MD pernah menerima 3 miliar rupiah melalui 3 orang kiai dari Cirebon. Tak hanya Mahfud, Akil Mokhtar dalam kasus sengketa pilkada yang sama juga menerima 2,4 miliar rupiah. Kusniadi mengaku MK saat itu menerima total 8 miliar rupiah. Ya, karena apa? Klien saya juga sempat menyampaikan ini. Yang saya alami mewakili pihak yang dimenangkan. Yang selama ini Nah, sampai di Jakarta, di Hotel N, yang hitung uang itu saya, yang untuk 3 miliar yang dibawa oleh 3 kiai di Cirebon, diantar oleh Rusmalena sama Ujang Iskandar sendiri. Waktu itu kan saya diperintahkan untuk berangkat, cuma karena saya mesti menemui Bambang Wijayanto dengan Fahmi, akhirnya itu yang mengantar Ujang Iskandar sama Rusmalena. Nah, itu diantar ke 3 kiai yang ada di Cirebon untuk Pak Mahfud MD. Berapa Pak? 3 miliar. Dan pemirsa, untuk mengkonfirmasi apa benar Mahfud MD menerima uang dalam sengketa pilkada di Mandailing Natal, kami telah tersambung melalui telepon dengan Mahfud MD. Halo, selamat pagi Pak Mahfud. Selamat pagi. Ya Pak, ini kemarin mantan calon kepala daerah Mandailing Natal Irwan Hadaulay melaporkan Anda ke KPK. Menurutnya Anda juga menerima uang suap untuk memenangkan lawan Irwan Hadaulay. Bagaimana Anda menanggapi hal ini? Sekarang ya orang yang pernah berperkara di MK yang kalah, semuanya akan menggugat. Seakan-akan itu semua salah padahal sudah tahu memang kalah gitu. Tetapi kalau sejauh menyangkut laporan kepada saya tantang siapa yang mengantarkan uang melalui siapa atau rekening siapa ketemu dengan saya di mana. Kalau itu ada saja sebelum dibuktikan secara hukum. Kalau bisa menyebut itu sebelum dibuktikan secara hukum, saya ganti uangnya 2 kali lipat kontan. Baik, Pak Mahfud, ini selain Irwan ada juga seorang saksi yang juga melaporkan Anda menerima 3 miliar dalam sengketa pilkada di Kota Waringin Barat melalui 3 orang kiai. Apakah betul, bagaimana Anda menanggapi hal ini? Saya sudah mendengar itu dan karena itu dibuat dalam konferensi pers resmi oleh Sugianto yang kalah di Kota Waringin Barat atau oleh teman-teman Sugianto. Dia mengatakan pernah memberi uang kepada saya bukan 3 miliar yang ditulis di koran dan di dalam surat keterangannya itu 4 miliar. Itu tanggal kalau tidak salah tanggal 28 Oktober tahun 2011 karena saya ingat peristiwa itu besar. Lalu Anda tahu enggak yang saya lakukan? Saya masih punya dokumen. Saya langsung datang ke KPK bersama Akil Mokhtar ketua majelisnya. Saya datang, ini ada berita begini yang mengaku nyerahkan uang ada namanya, menyebut menitip uang kepada 3 orang kiai. Di situ enggak nyebut 3 orang, kepada seorang kiai gitu di Cirebon. Saya datang ke KPK ini, tolong saya minta diperiksa. Lalu KPK waktu itu membuat surat berita acara penerimaan. Setelah datang Mahfud melaporkan bahwa dituduh. Saya tidak melaporkan, saya bilang. Saya minta lebih dari melaporkan. Saya minta diperiksa hari ini juga. Itu pun kemudian saya tulis itu semua soal Mandailing Natal, soal Kota Waringin Barat. Itu saya sudah tulis di buku biografi saya kasus-kasus itu. Soal itu juga sudah dimuat di koran-koran pada bulan Oktober tahun 2011 itu. Semuanya sampai sekarang nol. Tanya aja ke KPK. Gitu. Dan oleh sebab itu, baik itu yang Kota Waringin Barat, baik itu yang Mandailing Natal, kalau ada yang pernah mengirim uang kepada saya langsung atau tidak langsung, ya, yang bisa ditunjukkan orangnya, siapa yang mengirim, siapa yang menerima, mana rekeningnya. Saya ganti hari ini juga 2 kali lipat. Kalau 3 miliar saya ganti 6 miliar. Oke. Baik Pak Mahfud, Siapa ini saja? Anda mengaku tidak menerima uang tersebut. Bagaimana dengan hakim lainnya? Loh, bukan urusan saya dong. Dan pasti tidak. Karena kedua kasus itu bukan saya yang ngurusi.
Kan? Saya nggak tahu kasus Mandailing Natal itu kasus apa ya. Baik, Pak Mahfud Bukan ini hanya itu nanti akan muncul lagi dari Medan. Wali kota Medan, Pardede itu menggugat, kalah. Lalu kira-kira 3 bulan lalu saya berceramah di universitas, saya sudah bukan ketua MK, berceramah di sebuah universitas Katolik di sana. Tiba-tiba ada orang mengatakan, Pak katanya, ketika Bapak menjadi hakim, menjadi ketua MK, klien kami kalah karena tidak membayar 2 miliar kepada Bapak. Siapa yang bilang? Itu pengacara kami, katanya Bapak nunggu uang 2 miliar. Saya kasusnya aja tidak tahu pada waktu itu. Tetapi waktu itu saya spontan, kalau Anda bisa menyebut, pertemukan pengacara Anda dengan saya, Anda merasa diminta uang 2 miliar, hari ini juga saya kembalikan 4 miliar, saya bilang. Tapi waktu itu saya yakin betul bahwa itu bohong, karena makanya saya bilang hari ini juga saya ganti 4 miliar. Meskipun saya tidak membawa uang saat itu. Karena itu pasti tidak ada. Kenal aja saya tidak, pengacaranya siapa saya tidak tahu. Kan bukan saya yang menangani kasus begitu. baik. Itu cukup ya. Ini seruan saya kepada seluruh rakyat Indonesia. Siapa saja yang merasa pernah mengirim uang kepada saya selama saya menjadi ketua MK di dalam mengurus perkara. Sekarang dibuka semua ke publik, laporkan ke KPK, dan saya siap hari ini juga masuk penjara. Siapa saja, sekecil apapun, apalagi sebesar apapun, sekecil apapun, 1 rupiah pun. Baik. Gitu? Baik, terima kasih Pak Mahfud MD atas pernyataan Anda. Ya, makasih.